Protista by Ibu Sumamora. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar materi protista tentang ciri-ciri protista, klasifikasi, dan peran protista. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kamu suka makan es krim? Ternyata bahan pemadat yang terkandung dari es krim terbuat dari alga coklat. Nama spesiesnya adalah Laminaria sp dan alga merah. Menurut kamu, apakah alga itu termasuk tumbuhan? Jawabannya adalah alga termasuk protista. Protista adalah makhluk hidup yang mirip dengan tumbuhan, hewan, dan jamur. Protista mirip tumbuhan adalah alga, sedangkan protista mirip hewan adalah protozoa dan protista mirip jamur adalah jamur lendir dan jamur air. Alga bisa berkembang biak atau bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama adalah secara aseksual atau tidak kawin. Caranya adalah dengan membelah diri, fragmentasi, dan pembentukan spora kembara. Dan secara seksual atau kawin, alga melakukan isogami, oogami, konjugasi, dan anisogami. Apa sajakah contoh alga itu? Contoh alga antara lain adalah yang pertama, alga hijau atau chlorophyta. Yang kedua, alga keemasan yaitu chrysophyta. Yang ketiga, alga coklat atau phaeophyta. Dan yang keempat adalah alga merah atau rhodophyta. Protista mirip hewan atau protozoa diklasifikasikan menjadi flagellata, sporozoa, ciliata, dan rhizopoda. 1. Flagellata memiliki alat gerak berupa bulu cambuk atau flagel, parasit, dan bereproduksi secara aseksual. Contoh kelas flagellata adalah Euglena viridis. 2. Ciliata memiliki alat gerak berupa rambut getar atau silia. Kebanyakan hidup bebas dan bisa bereproduksi secara pembilahan biner dan konjugasi. Contohnya adalah Paramecium sp. 3. Rhizopoda memiliki alat gerak berupa pseudopoda, dapat bersifat patogen dan hidup bebas. Reproduksinya secara aseksual. Contohnya adalah amuba. Sporozoa tidak memiliki alat gerak khusus, rata-rata parasit dan memiliki siklus hidup seksual dan aseksual. Contohnya adalah Plasmodium. Protista mirip jamur dibedakan menjadi Mycomycota, Oomycota, dan Acrasiomycota. Mycomycota disebut juga jamur lendir, bersifat heterotrof dan bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Contoh Mycomycota adalah Fuligo varians. Oomycota tubuhnya terdiri dari benang atau hifa tidak bersekat, berdinding sel selulosa, dan bersifat sapropit maupun parasit. Contohnya adalah Saprolegnia sp. Acrasiomycota. Siklus hidup Acrasiomycota merupakan sel tunggal yang bebas. Contohnya adalah Dictyostelium discoideum. Perhatikan dua gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar agar-agar dan yang kedua adalah gambar orang yang sedang sakit perut. Kira-kira apa hubungannya dengan protista? Nah, seperti yang kita tahu, dalam pembuatan agar-agar kita memanfaatkan protista. Sehingga dalam hal ini protista sangat menguntungkan. Ada kalanya juga protista merugikan karena bisa membuat kita sakit perut. Jadi, apa sajakah protista yang menguntungkan dan merugikan? Yang pertama, protista mirip jamur.
Protista mirip jamur yang menguntungkan adalah dekomposer atau pengurai. Contohnya adalah Phytophthora infestans. Protista mirip jamur yang merugikan biasanya bersifat parasit pada hewan dan tumbuhan. Protista mirip tumbuhan atau alga hijau memiliki peranan kehidupan sebagai produsen dalam ekosistem dan sumber makanan. Contohnya adalah Chlorella sp dan Spirulina sebagai sumber makanan bergizi tinggi. Alga coklat dimanfaatkan dalam pembuatan es krim, obat-obatan, cat, dan pupuk pertanian. Alga merah digunakan dalam pembuatan es, kosmetik, pembuatan agar-agar, bahkan media tumbuh bakteri. Alga keemasan dimanfaatkan untuk menjernihkan cairan sebagai bahan penggosok perak, bahan isolasi, bahan pembuat saringan, bahkan bahan pembuat dinamit dan pasta gigi. Protista mirip hewan atau protozoa yang menguntungkan. 1. Radiolaria sebagai alat untuk pembuatan gelas atau penggosok. 2. Foraminifera sebagai fosil pembentuk batu gamping atau kapur. Dan Entamuba coli pembusukan sisa-sisa makanan dan sintesis vitamin K dalam saluran cerna. Sementara protozoa yang merugikan adalah Trypanosoma gambiensis yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia dan Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria.